Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqona syiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amali istiqomah, dalam keadaan istiqomah melakukan amal ibadah, melakukan amalan-amalan yang baik. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang satu faedah amalan, yang amalan ini harus Anda lakukan manakala memang pada saat ini Anda sedang mengalami kesulitan, mengalami permasalahan hidup. Ya. Jadi misalnya pada saat ini Anda mengalami kesempitan ekonomi, jualan juga nggak laris, usaha nggak maju, intinya ada problem dalam usaha Anda. Atau Anda sedang mengalami kesulitan berkaitan dengan hutang banyak, hutang di bank segini, hutang di pinjol segini, hutang di rentenir segini, sehingga Anda pusing mikirin angsurannya, setiap hari diteror sama debt collector misalnya begitu. Atau Anda sedang punya kesulitan masalah jodoh, Anda belum dapat jodoh misalnya. Atau Anda punya kesulitan anak Anda nggak nurut, nggak soleh, suami Anda kurang bertanggung jawab. Intinya orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, ini amalan sangat cocok. Amalannya sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa amalannya para jamaah? Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel saya ini. Setelah Anda sudah subscribe, klik logo lonceng sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkan amalannya, kemudian bisa mengamalkannya sehingga mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Kemudian Anda juga bisa menuliskan doa atau hajat terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang ratusan ribu mengaminkan hajat atau doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa kita, semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amalan ini sumbernya ada dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Jadi ada kitabnya, ada penulisnya, ada sumbernya, sehingga sanad dari amalan ini sangatlah jelas. Karena di jam ini, pada saat ini, kalau kita lihat para jamaah, di YouTube itu banyak berseliweran amalan ini, amalan itu, yang terkadang mohon maaf tidak ada sumbernya, kurang bisa dipertanggungjawabkan keabsahan dari sanad apa yang disampaikannya. Karena saya santri, jadi ini saya tunjukkan kitabnya Kaifa Takunu Ghaniyan, ditulis oleh siapa, sehingga Anda bisa yakin. Nah, di sini dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Waroda fil hadis ma yamna'u ahadakum
idza asuru alaihi amrun ma'isyatihi ayyakula idza kharaja min baitihi bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Jadi di kitab ini disampaikan ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalannya berarti dari sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Artinya kita sebagai umat Islam ini patut bersyukur ya, mempunyai Rasulullah, mempunyai Nabi benar-benar sebagai petunjuk dalam segala permasalahan kehidupan kita. Sampai hal yang berkaitan dengan hamba, Rasulullah itu nggak pengen kita sebagai seorang hamba mengalami kesulitan yang berat, sehingga beliau memberikan sebuah amalan dengan harapan orang yang mengamalkan amalan ini nanti diberikan kemudahan dalam segala permasalahan hidupnya, permasalahan apapun. Waroda fil hadis ma yamna'u ahadakum idza asyura alaihi amru ma'isyatihi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya ma yamna'u, apa sulitnya bagi seorang hamba ketika seorang hamba itu sedang mengalami kesulitan hidup ya, terutama kesulitan tentang rizki. Hamba itu sulit untuk membaca doa seperti ini idza kharaja min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya. Artinya apa? Ketika kita memang pada saat ini para jamaah benar-benar mengharapkan sebuah keajaiban, mengharapkan sebuah pertolongan, karena misalnya kita kalau lihat diri kita para jamaah, kita mau mengandalkan apa kan? Mau mengandalkan kepintaran kita, nyatanya permasalahan hidup kita nggak selesai-selesai. Artinya kita butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Kita mengandalkan apa tenaga kita, nyatanya justru karena kita sombong bahwa wah saya mampu dengan tenaga kita mengatasi permasalahan ini, nyatanya kita juga nggak mampu, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita ini nggak ada apa-apanya para jamaah. Kita ini benar-benar hamba yang sedang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, membutuhkan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita benar-benar bahasa ininya, kita harus sadar bahwa kita lemah, kita butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Maka sampai Rasulullah mayamna'u, apa yang membuat seorang hamba itu sulit membaca doa ini ketika hamba itu sedang mengalami kesulitan. Nah, apa yang sulit? Padahal doanya sangat ringkas sekali. Nah, kata Rasulullah, kalau seseorang hamba memang sedang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, membutuhkan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia sedang mengalami permasalahan hidup yang berat, khususnya ma'isyatihi, dari hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, hutang numpuk, rezeki seret dan lain-lain, maka usahakan setiap kita keluar dari rumah, kita kan bagi kerja, bagi dagang, bagi keluar, pokoknya setiap kita keluar dari rumah kita, usahakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap kita mau keluar rumah, mau itu pagi, siang, malam, kita jangan keluar rumah kecuali membaca doa Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta.
Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Nah, subhanallah, ini Anda baca setiap Anda mau keluar rumah. Ini Anda baca benar-benar karena Anda sedang membutuhkan pertolongan Allah. Siapa yang Anda harapkan selain Allah? Pertolongan siapa yang kita harapkan selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka salah satu ikhtiar kita agar Allah segera memberikan pertolongan, memberikan keajaiban, doa ini dibaca satu kali setiap Anda mau keluar dari rumah Anda. Jangan sampai Anda melangkah keluar rumah kecuali Anda sudah membaca doa ini. Insya Allah pertolongan Allah akan datang, keajaiban akan datang. Keajaiban-keajaiban yang terkait dengan rezeki, keajaiban-keajaiban yang terkait dengan usaha, keajaiban-keajaiban yang terkait dengan hutang. Pokoknya segala permasalahan hidup Anda akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anda catat doanya di screenshot, nanti baru setelah video ini selesai Anda bisa tulis di kertas ya. Jadi Anda tulis di kertas, kemudian nanti kertasnya Anda tilap gini kan, terus disolase, tempel di pintu di dalam, dibaca sehingga setiap Anda mau keluar rumah lihat doa ini, doa keluar dari rumah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap Anda, anak Anda, suami Anda diajari, dikasih tahu ini Pak, baca setiap mau keluar rumah, baca doa ini ya Pak, ke anak Anda, nak ini baca ya doanya setiap keluar rumah. Insya Allah Allah sesuai ini yang bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah bohong, yang pasti apa yang terucap oleh lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebenaran. Insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Anda akan diberikan yasir lana, Allah akan memberikan kemudahan dari segala urusan Anda. Nah itu sebagai bentuk ikhtiar. Dan silahkan juga bagi para jamaah selain mengamalkan amalan ini Anda juga bisa berikhtiar meminum air ruqyah jalbi rizki. Air ruqyah yang nanti kalau Anda pesan nanti dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan sholawat-sholawat, zikir-zikir yang fadilahnya sangat agung, yang terkadang seseorang ini dalam badannya ada hal-hal yang tidak baik ya, malas ibadah sehingga sholat ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan, sehingga akhirnya ya ninggalin sholat itu pun dosa. Akhirnya dzunub hijabun minar rizki, dosa-dosa itulah yang menghalangi datangnya rizki. Maka insya Allah dengan berkah ruqyah jalbi rizki Anda akan jadi orang yang rajin ibadah, dekat sama Allah. Kemudian hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan tenang, sehingga meskipun hutang Anda 100 juta, insya Allah cepat mendapatkan petunjuk jalan keluar yang baik. Atau misalnya Anda punya usaha juga, ya wala yahya wala yamut, hidup enggak, mati juga enggak, artinya usahanya enggak maju-maju, udah bertahun-tahun kayak gitu aja stagnan. Anda bisa ikhtiar melalui ruqyah jalbi rizki. Atau Anda punya usaha jualan sepi, anak nakal, enggak nurut sama Anda sebagai orang tua, bisa ikhtiar melalui ruqyah jalbi rizki. Ini saya membantu Anda dengan fadilah Al-Quran, fadilah zikir, fadilah sholawat, sehingga tidak ada harganya, saya nggak menjual. Anda yang berminat bisa hubungi saya di WhatsApp. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.